Ya, anak-anakku sekalian, sekarang kita akan pelajari tema 7 subtema yang pertama. Sekarang kita pelajari di pembelajaran keempat sampai dengan keenam tentang kepemimpinan. Sekarang kita akan belajar di PPKN. Yang pertama, Dr. Lee lahir di Kota Padang pada tanggal 16 April 1946. Di usia 21 tahun, Lee diterima di Fakultas Kedokteran Free University di Berlin Barat ya, di negara Jerman, dan berhasil lulus 4 spesialisasi, yaitu ahli bedah umum, ahli bedah toraks, ahli bedah jantung, dan ahli bedah pembuluh darah. Nah, Dr. Lee Darmawan bukanlah seorang dokter biasa. Ia mendirikan rumah sakit apung. Ia menjual rumahnya dan membeli kapal pinisi bekas pengangkut semen untuk membuat rumah sakit apung. Lalu ia kemudian kembali ke Indonesia dan memulai karirnya sebagai dokter itu dari nol. Ia bekerja tanpa pamrih, bahkan tanpa mengharapkan imbalan di daerah terpencil di Indonesia. Ya, kita lanjutkan. Kita patut mencontoh sikap Dr. Lee ya, yang menerapkan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia itu diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya selaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, berikut ini adalah contoh nilai-nilai yang terkandung pada sila kedua, yaitu apa saja? Oke, yang pertama, memberikan bantuan kepada korban bencana alam, mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepos liro, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama. Ya, kita akan beralih ke IPS di mana kita masih akan bicara tentang kerjasama ASEAN ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kerjasama ASEAN di bidang politik. Ya, bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengiriman duta dan konsulat. Keberadaan duta dan konsulat diperlukan untuk mewakili negara asal duta dan konsulat tersebut dalam berdiskusi dan menjalankan perannya serta dalam stabilitas politik ASEAN. Nah, yang kedua, perjanjian ekstradisi ASEAN. Perjanjian ekstradisi merupakan bentuk kerjasama bidang politik dalam menangani tersangka kejahatan yang melarikan diri ke kawasan negara-negara ASEAN. Nah, jadi perjanjian ekstradisi itu adalah suatu bentuk kerjasama ya, itu dalam menangani tersangka kejahatan yang melarikan diri ke kawasan negara-negara ASEAN. Ya, lalu kerjasama ASEAN di bidang politik. Yang berikutnya adalah Defense Minister Meeting. Adalah bentuk kerjasama di bidang politik yang merupakan pertemuan rutin di antara Menteri Keamanan untuk membahas mengenai kerjasama dan diplomasi politik dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Nah, itu tadi adalah kerjasama ASEAN di bidang politik. Oke, kita lanjutkan. Ya, dari kerjasama ASEAN di bidang politik kita beralih ke SBDP, di mana akan kita pelajari lagi-lagi tentang tangga nada ya. Oke, kita akan mulai. Tangga nada adalah susunan berjenjang yang tersusun atas nada-nada pokok dari suatu sistem nada. Tangga nada juga dapat diartikan urutan nada yang disusun secara berjenjang. Nah, tangga nada diatonik itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu apa? Ya, tangga nada diatonik mayor dan tangga nada diatonik minor ya. Tentunya kalian masih ingat ya pelajaran dalam tema yang lalu ya. Oke, kita lanjutkan. Tangga nada diatonik mayor disebut juga sebagai tangga nada mutlak. Artinya apa? Artinya sebuah tangga nada yang susunan nadanya itu terdiri atas semua jenis nada. Nah, sekarang ciri-ciri tangga nada diatonik mayor adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersifat riang gembira dan bersemangat ya, semangat, mayor itu semangat.
Yang kedua biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Pola interval nadanya 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri tangga nada diatonik mayor. Ya, kita lanjutkan. Ya, sekarang contoh lagu bertangga nada diatonik mayor itu antara lain apa saja? Oke, yang pertama, Maju Tak Gentar. Tahu ya lagunya Maju Tak Gentar, ya, diciptakan oleh C. Simanjuntak. Lagu Indonesia Raya diciptakan oleh, iya betul sekali, W.R. Supratman. Terus ada lagi Hari Merdeka ciptaan H. Mutahar. Terus ada lagi ya, Halo Halo Bandung. Bisa kan kalian menyanyikannya? Halo, halo Bandung, ibu kota, ya. Dan selanjutnya kalian pasti bisa. Halo Halo Bandung diciptakan oleh Ismail Marzuki. Indonesia Jaya diciptakan oleh Caken Matulatua. Garuda Pancasila diciptakan oleh Prohar Sudarnoto. Dan Mars Pelajar diciptakan oleh Restu Marwan Sutarmas. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh ya, contoh lagu ya yang bertangga nada diatonik mayor. Jadi semangat ya. Kita dalam menyanyikan lagunya itu dengan semangat. Ya, paham ya Nak ya? Ya, sekarang kita lanjutkan. Tangga nada diatonik minor adalah suatu tangga nada diatonik yang tersusun oleh 8 not. Nah, tangga nada diatonik minor ada bermacam-macam. Salah satunya tangga diatonik minor harmonis. Tangga nada diatonik minor harmonis adalah tangga nada diatonik minor dengan nada ketujuh dinaikkan setengah. Nah, apa ciri-cirinya? Ya, ciri-ciri tangga nada minor adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersifat sedih atau kurang bersemangat. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Nah, mempunyai pola intervalnya bagaimana? 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Nah, itu adalah intervalnya ya, pola interval tangga nada minor ya. Terus, sekarang contoh lagu yang menggunakan tangga nada diatonik minor itu apa saja? Ya, lagu Syukur. Dari yakinku teguh. Nah, seperti itu ya. Kalian pasti tahulah lagunya ya. Nah, lagu Syukur itu diciptakan oleh H. Mutahar. Terus ada juga lagu Mengheningkan Cipta. Kalian pasti bisa ya, setiap upacara kan pasti ada tuh ya. Ya, lagu Mengheningkan Cipta diciptakan oleh Truno Prawet. Dan contoh berikutnya yaitu lagu Gugur Bunga ciptaan Ismail Marzuki. Nah, itu tadi adalah tentang tangga nada diatonik minor ya. Dimana minor itu biasanya kebalikan dengan mayor. Kalau mayor itu bersemangat, tetapi kalau minor itu agak bersifat sedih ya. Bersifat sedih dan kurang bersemangat. Jelas ya anak-anakku ya? Ya. Dari tangga nada minor dan mayor ya, kita akan beralih ke pelajaran IPA di mana kita masih tentang pubertas ya. Oke, kita mulai. Masa pubertas adalah masa terjadinya perubahan fisik dan mental anak laki-laki dan anak perempuan yang disebabkan oleh perubahan hormon ya. Kemarin kita juga sudah mempelajari ya, hormon itu apa ya. Oke, kita lanjutkan. Masa pubertas juga disebut masa akil balik atau pada usia remaja. Masa pubertas pada anak laki-laki dan perempuan itu tidak sama ya. Ada yang lebih dulu mengalami dan ada yang lambat. Nah, selama masa pubertas setiap manusia itu akan mengalami pertumbuhan yang cepat dan disertai banyak perubahan. Nah, masa pubertas itu dimulai pada usia 9 sampai 14 tahun ya. Jadi bisa dari 10 tahun, bisa 11 tahun baru mulai, tergantung masing-masing anaknya ya. Dan akan berakhir itu menjelang usia 20 tahun. Di mana menjelang usia 20 tahun itu ditandai dengan berhentinya pertambahan tinggi badan. Jadi biasanya kalau yang udah berusia lebih dari 20 tahun itu tinggi badannya sudah
berhenti ya, sudah mentok istilahnya seperti itu. Ya, jadi kalau masa pubertas itu dimulai pada usia 9 tahun. Jadi ada yang 9 tahun sudah pubertas, ada yang 10 tahun baru pubertas ya. Jadi tidak patokan 9 tahun, enggak ya. Tergantung pada masing-masing anaknya. Jelas ya anak-anakku ya? Nah, kita sekarang akan lanjutkan ciri-ciri fisik pada masa pubertas ya, baik perempuan maupun laki-laki. Ya, sebetulnya sudah dibahas tapi kita ulangi lagi ya. Nah, sekarang kita akan bahas yang anak perempuan dulu. Ciri-cirinya apa? Tumbuhnya rambut halus di ketiak dan sekitar alat kelamin. Suaranya menjadi apa? Menjadi melengking atau nyaring. Terus payudaranya membesar. Panggulnya juga membesar. Panggul atau pinggul ya, membesar. Nah, bagaimana dengan ciri-ciri anak laki-laki pada masa pubertas? Ya, yang pertama tumbuhnya rambut halus di ketiak dan sekitar alat kelamin. Dan juga tumbuh kumis ya, tumbuh kumis, jambang, dan jenggot. Terus yang kedua suara jadi membesar dan agak berat. Yang ketiga tumbuhnya jakun di leher ya, benjolan di leher tuh namanya jakun. Yang keempat tumbuhnya kumis, jambang, dan jenggot seperti yang Mem bilang tadi. Yang kelima dada menjadi bidang ya. Jadi kalian harus bisa menyebutkan, jangan sampai kalian salah menyebutkan. Pinggul membesar itu adalah ciri-ciri pubertas pada anak perempuan, bukan laki-laki ya. Jadi jangan sampai tertukar ya. Oke. Ya, jelaskan anak-anakku ya ciri-ciri perubahan fisik pada masa pubertas baik laki-laki dan perempuan. Nah, itu tadi materi pembelajaran kita pada hari ini di tema 7, masih di subtema yang pertama, pembelajaran yang keempat sampai dengan ke-6 ya. Semoga pelajaran pada pertemuan kali ini membuat kita semakin lebih mengerti ya, terutama tentang masa pubertas itu ya. Nah, anak-anakku sekalian, kalian tetap harus menjaga kesehatan kalian ya. Meskipun masih belajar di rumah, kalian tetap harus semangat ya. Jangan berhenti untuk belajar. Oke, sampai bertemu kembali dalam pertemuan materi berikutnya. Salam sehat selalu.